Assalamualaikum Bu Wahyu ya. Ini adalah pendampingan individu kedua. Di pendampingan individu kedua ini sebelumnya bagaimana Bu Wahyu kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Tapi ya agak terlena gara-gara liburan kemarin ini Pak. Sempat libur 1 bulan ya? Iya, 1 bulan liburan terlena. Itu move on ini kayaknya. Iya. Sudah saya panasin tuh sebelumnya. Ya, terus baik, ini pendampingan kedua. Ini fokusnya mau saya jelaskan dulu. Yang pertama itu ada 3 poin, ada 4 sebenarnya. Fokus pendampingan kita hari ini yaitu yang pertama diskusi refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah. Ya, bagaimana nanti refleksinya. Yang kedua tentang diskusi refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2, 1.3. Jadi refleksinya gimana setelah mempelajari 3 modul itu. Yang ketiga adalah diskusi rencana merintis komunitas di sekolah berdasarkan hasil pemetaan LKK yang pertama yang kemarin itu. Jadi bagaimana nanti itu actionnya Bu, apa masih merintis apa masih, nanti kita diskusi bareng. Terus yang keempat yang gak kalah penting adalah mengkomunikasikan visi dan prakasa perubahan di sekolah. Di sekolah nanti kita diskusikan, kita bedah visi sekolahnya SDN Al Sumur 1 ya. Bagaimana visi tersebut, apa sudah sesuai dengan cita-cita atau ini keinginan warga atau lingkungan sekolah. Itu nanti seru karena ada diskusi bareng rekan sejawat sama kepala sekolah. Iya. Itu aja Bu Wahyu ya. Ditanyakan nggak ada ya? Belum Pak. Belum ya. Terus nanti dokumen pemetaan saya juga minta ya, dokumen pemetaan prakarya itu ada ya Bu ya, ada ya. Terus apa Bu yang berjalan Bu? Biarpun terlena, apakah masih berjalan Bu? Tentang ya 1.1, 1.2 itu ya jadi mantap ya dulu ya. Selama 1 bulan ke belakang. Ya, pembelajaran masih menyenangkan bersama anak-anak Pak. Ya. Keyakinan kelas, kesepakatan kelas masih berlangsung, meyakini. Lalu literasi membaca sudah mulai dilaksanakan. Literasi membaca. Iya, pojok baca. Sudah ada pojok baca ya Bu ya? Sudah ada Pak. Sudah ya? Sudah. Kemarin yang janjinya ada pojok literasi. Iya. Janjinya yang PI 1 ya. Terus ya udah, terima kasih sudah membersamai murid. Mudah-mudahan yang 1.1, 1.2, 1.3 itu masih ya bisa di action lah di murid. Itu yang saya harapkan. Langsung aja ya Bu, yang refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah ini. Kita masuk fokus ke diskusi refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah. Saya tanya bagaimana Bu dukungan kepala sekolah itu atau rekan sejawat? Sangat mendukung Pak, sangat mendukung. Sangat mendukung ya. Sekolah dan rekan sejawat sangat mendukung sekali tentang lingkungan belajar dan tentang masa pendidikan saya di guru penggerak ini sangat mendukung juga. Dukungannya dalam bentuk apa? Misalnya mengkondisikan kepala sekolah nih Pak, mengkondisikan teman-teman sejawat untuk saling membantu saya dalam program ini, misalnya begitu Pak. Apa yang saya butuhkan silakan dibantu demi keberhasilan pendidikan di Al Sumur 1. Support ya, sangat support ya. Support sekali. Ya. Kira-kira
kira-kira tantangan apa Bu yang ada Bu? Eh, Kalau tantangannya ini dari murid kan memang sangat banyak sekali. Ya. Kalau saya ini Pak 38 karena kelas yang sebelah masih rusak, jadinya untuk kelas yang awalnya 2 kelas akhirnya dijadikan 1 kelas seperti itu Pak. Untuk kegiatan yang meskipun di luar kelas menyenangkan, di dalam kelas masih membutuhkan manajerial yang sangat bagus gitu Pak. Saya masih belum bisa untuk memanage anak-anak di dalam jumlah yang 38 anak dalam 1 kelas seperti itu. Gitu. Ya, tapi kadang memang ada guru lain seperti itu yang saya ajak mengajar bersama seperti itu Pak. Ada Pak Asari. Jadi di kelas 4 ini saya berkolaborasi dengan Pak Asari untuk mengajar. Yang dilakukan tadi tantangan itu ya, jadi ngajak guru lain atau gimana? Mensiasati tantangan tadi mengajar banyak 38 itu. Iya. Yang dilakukan gimana? Berkolaborasi sama guru lain saya. Kolaborasi ya? Iya Pak. Tidak mampu kalau 1 kelas saya sendiri kurang mampu. Karena idealnya itu 1 kelas 20. 20 ya? 20 idealnya. Itu karena faktor ruang kelas ya? Iya, kekurangan kelas. Kelasnya rusak Pak yang sebelah itu. Bukan faktor kekurangan guru ya? Hanya karena kekurangan kelas? Kekurangan. Iya. Kekurangan kelas. Ruang belajar lah ya? Iya. Ya, perlu diketahui di anak sumur ini dari berapa rombel Bu ya? 7. Ruang kelasnya ada yang 4. yang memadai berapa? Yang memadai 4. Yang 3 Pak. Yang 1 itu perpus dijadikan kelas. Ada 3, yang 1 perpus dijadikan kelas. Iya. Berarti yang tidak tercover adalah 2. Iya, 2. 2 ya? Iya, sebelah sini. Iya, jadi itu. Jadi ya perlu perjuangan karena 3 rombelnya kelasnya tidak layak dipakai. Tidak layak. Sungguh tidak layak. Sini dia. Sungguh tidak layak. Sungguh tidak layak. Dan membahayakan Pak. Dan membahayakan. Jadi lingkungan belajar yang ideal yang diharapkan, yang dicita-citakan itu masih belum tercapai, soalnya ya seperti ini rasa aman ya anak-anak ya tidak bisa bermain terbatas seperti itu Pak. Iya. Ya, itu yang kita upload di Pendangan News 1 ya, tentang kondisi ruang belajar. Iya. Yang 3 ya, 3 Bu ya? Iya, 3 yang memprihatinkan. Terus apa rencana ke depan Bu agar pendidikan guru penggerak bisa maksimal di Bu Wahyu? Rencana ke depan agar maksimal. Kan kemarin tadi kan sempat keteteran tentang hasil nyata. Iya Pak. Mungkin lebih memfokuskan lagi mungkin Pak, memfokuskan lagi tujuan awal saya untuk ikut guru penggerak ini dulu apa, biar semangatnya sama kayak yang awal gitu mungkin Pak ya. Karena semakin kesini nih banyak kanan kiri nih kayaknya. Banyak batu ini ya Bu ya. Iya. Dan langkah awal saya. Tapi mudah-mudahan itu tidak menghalangi, harus punya ide-ide, harus punya rencana Bu ya. Apa harus ya Bu Wahyu yang ngerti Bu Wahyu kan. Itu kan kondisi lapangan, iya banyak belajar. Itu yang ngerti Bu Wahyu dan itu saya yakin bisa. Saya yakin bisa. Yang lain bisa, kenapa Bu Wahyu nggak bisa? Ini mau lanjut atau terus? Ya. Ini yang refleksi. Ini Bu ya, refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2, 1.3. Kira-kira masih ingat ya?
1.1, 1.2, 1.3 itu apa? 1.1 itu tentang filosofi pemikiran KHD. KHD. Terus Ya, 1.2 dasar-dasar pendidikan, asas pendidikan, peralatan pendidikan itu di sana ada Bapak. Masa-masa periode anak-anak dalam memperoleh pendidikan di sana dipelajari. Di modul 1.2 tentang nilai dan peran diri sendiri ada 5 nilai dan juga ada 5 peran. Di 1.3-nya tentang visi dan prakarya perubahan guru pembelajaran. Bagus kamu masih belajar. Ya, masih. Terus apa yang diimplementasikan Bu? Dari 1.1, 1.2, 1.3 di sekolah itu rumah ini. Kalau dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang masih mengena di saya ini Pak, tentang yang pertama keberpihakan kepada murid. Bapak di sana KHD itu mengemukakan bahwa kodrat murid adalah bermain, jadi harus mengkondisikan suasana kelas yang menyenangkan, yang memenuhi kebutuhan murid, Bapak, misalnya kesenangan, kebebasan, rasa ingin diterima, penguasaan atau pengakuan tentang apa yang dia capai dengan diskusi kelompok, misalnya Pak, diskusi kelompok itu jadi mereka bebas berpendapat, jadi kita bisa mengakui apa yang dia utarakan, pendapati yang telah diajarkan dalam pendidikan. Kalau di nilai dari guru penggerak, mungkin nilai kolaborasi sudah saya lakukan bersama teman-teman sejawat. Ya, nilai mandiri dengan belajar secara mandiri lewat media sosial. Reflektif ini mungkin masih perlu belajar. Kalau reflektif saya perlu belajar lagi. Kalau keberpihakan pada murid jelas sudah dilakukan, meskipun sebelum mengikuti guru penggerak sudah dilakukan. Dari perannya ini mendorong kolaborasi juga dilakukan Bapak. Lalu apa lagi? Mewujudkan kepemimpinan murid dengan mengajak anak untuk mau di depan kelas mengerjakan hasilnya lalu dipresentasikan. Itu dia berarti sudah mampu untuk menjadi pemimpin atau menjadi ketua kelompok secara bergantian, itu Bapak. Lalu menggerakkan praktisi ini mungkin saya lakukan dengan menghidupkan paguyuban kelas, Bapak. Paguyuban kelas? Ya, paguyuban kelas. Itu nanti kita bahas. Dan contohnya tadi, contoh konkretnya tadi apa ya Bu ya? Tentang 1.1 tadi apa ya? Contoh konkretnya Bu? Kalau 1.1 keberpihakan kepada murid itu ya Bapak? Iya. Contoh konkretnya tadi pemimpin itu ya? 1.1 keberpihakan pada murid ya Pak, menyediakan permainan, melakukan hal-hal yang menyenangkan di dalam kelas itu. Dengan permainan tuh ya? Yel-yel. Lalu anak ini belajar, umpamanya pinginnya belajar di mana, di dalam kelas ataupun di luar kelas. Saya kadang itu menuruti Bapak, paling tidak 1 minggu sekali gitu keluar ke rawas. Kebetulan di sini kan letak tempat wisata dekat, jadi anak-anak bisa ke sana setiap minggu gitu Pak. Apalagi waktu olahraga mungkin ke sana. Itu pernah dilakukan ya? Pernah ya, pernah Pak. Anak-anak memang, ayo Bu,
Ya iya deh, nanti waktunya olahraga jadi ke sana. Berarti ada terjadi perubahannya ke murid. Iya, pola pikir, paradigma berubah Bapak. Kalau dulu tuh sebelum mengikuti guru penggerak nih yang ngajar, pokoknya ngajar pakai alat peraga, ditempel di kelas, gitu-gitu aja. Jadi ndak apa namanya ndak ngerti kebutuhannya anak gitu. Pokoknya kita ngajar, anak-anak ngerti sudah gitu. Kalau sekarang kan lebih harus mengutamakan kebutuhan anak, kebutuhan pada murid itu. Responnya gimana Bu, anak-anak? Anak-anak Tanggapannya mereka? sangat senang Pak, apalagi tidak monoton di dalam kelas itu, pas keluar seperti itu Pak ya. Jadi itu anak-anak itu semangat, senang gitu Pak. Jadi wajah mereka itu ceria gitu. Kalau di dalam kelas itu mungkin ada senyumnya, ada bosannya, tapi ya seperti itu Pak, sekedarnya saja. Tapi kalau sudah di luar melihat alam bebas, lepas, itu cerianya tuh lebih semangat. Jadi memberdayakan pembelajaran berdiferensiasi mungkin Bu ya. Bu Wahyu mungkin di situ ya, nanti kita bahas nanti. Ada itu. Terus saya tanya perasaannya Bu setelah ikutin modul titik 1 sampai titik 3 itu, berarti implementasikan ke siswa, bagaimana perasaannya Bu Wahyu? Saat mengimplementasikan, Iya. Ya tertantang, bersemangat Pak. Ya tertantang juga. Ini saya gimana ya caranya, tuh ternyata saya dulu tuh salah, seperti itu Pak. Dulu saya tuh salah, apa ya, ada sedikit kecewa, menyesal. Ada sedikit rasa dosa. Rasa berdosa. Iya gitu Pak. Setelah ikut guru penggerak jadi mengerti, saya semangat, tertantang Pak. Jadi sudah dilakukan 1.1.3. Sekarang ini Bu, apa yang sudah baik, apa yang perlu diperbaiki? Yang sudah dilakukan itu kira-kira apa? Apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki? Yang sudah baik, ya keberpihakan kepada murid tadi sudah baik. Ya, sudah baik ya. Sudah baik, tapi perlu diperbaiki juga sebenarnya Pak. Poin apa Bu yang diperbaiki? Perlu diperbaiki? Poin, ya itu tadi menurut saya Pak, reflektif itu tadi. Reflektif. Iya, refleksi. Lebih banyak reflektif lagi ya. Iya. Ada yang baik, berpihak pada murid, cara ngajarnya sudah mulai berubah. Iya. Itu Bu ya. Iya Pak. Paradigmanya berubah, cuman efektif itu harus Ditingkatkan lagi. ditingkatkan ya. Iya. Ditingkatkan, diperbaiki lagi kualitasnya mungkin gitu ya. Yang saya tangkap gitu mungkin ya Bu ya. Iya. Oke, sudah. Ini sudah. Sekarang masuk ke rencana merintis komunitas praktisi di sekolah. Ini, nah ini yang sudah berjalan. yang kayaknya sudah dulu ya. berjalan. Ini KKG, Iya. itu anggota ya. Padus ini apa Padus? Paduan suara. Oh, paduan suara ya. Termasuk juga. Komunitas ya. Iya Pak. TGP ya, itu komunitas juga ya. Konten lokal karya 1 ya ini. Ini yang 3, ada 4. Oke. Sudah saya ini cuma saya mungkin ada koreksi. Perannya anggota yang terakhir pemimpin ini. Iya, sampean yang Ya, anggota komunitas itu di sini maksudnya komunitas itu yang langgeng Bu. Maksudnya tiap bulan itu atau tiap 2 bulan atau 3 bulan ada kegiatan yang dilaksanakan. Kayak KKG gini kan pasti ada itu. Nggak tahu saya, kalau di SD KKG ya, kalau di SMP SMA itu MGP. Itu pertemuannya berapa
sekali atau 12 kali apa 2 gitu? bulan sekali. 12 kali ya? 2 minggu sekali ya Pak? Kalau saya itu 2 bulan sekali. 1 bulan sekali mungkin Pak. Memang 1 agak bulan sekali. agak lama. Iya lama Lama. memang. Memang lama, kalau sering-sering bosan. Perannya, pengaruhnya apa Bu yang Mas sudah berjalan? Pengaruhnya Bu Wahyu di KKG? Kalau untuk jadi kayak pengurus saya tidak mungkin Pak. Tidak, Tapi ya? jika ada teman atau rekan sejawat yang minta apa namanya secara individu lah, minta itu belajar gitu tentang umpamanya membuat kisi-kisi, membuat soal, saya itu biasanya mengajari Pak. Tapi secara individu. Itu yang di luar ya. Kalau di sekolah komunitas praktisi ada rencana enggak? Sudah ada rencana enggak? Gambaran politis komunitas praktisi di sekolah Ibu ada enggak rencana? Paguyuban itu dah Pak. Paguyuban kelas mungkin ya Pak ya. Paguyuban keras ya? Iya. Itu nanti membahas apa Bu tentang contoh kegiatannya, rencananya? Cita-cita, angan-angan. Tentang biasanya mungkin kalau ada ulangan nanti di share ke wali murid. Terus mungkin ada kemarin ini sebenarnya ada wali murid juga yang ke saya Pak, ini Bu gimana kalau apa namanya di paguyuban itu diadakan kayak kas seperti itu, jadi setiap berapa 1 bulan sekali nanti anjang sana nanti bicara tentang murid seperti itu Bapak. Gimana siapa anak-anak yang apa namanya kurang dalam pelajaran atau gimana caranya seperti itu. Menurut saya ya tidak apa ya tidak apa-apa, tapi kalau membicarakan kekurangannya mungkin kurang tepat ya Bapak, yang gimana caranya untuk merubah ke hal yang lebih baik itu saja, ndak membicarakan tentang kekurangan murid, mencari solusi lah Bu. Tapi wali murid memang kemarin itu ada yang ke saya Pak. Jadi memang Bu ayo Bu mengadakan pertemuan wali murid di rumahnya siapa gitu, nanti bicarakan tentang kelas. Paguyuban kelas ya. Iya. Jadi itu anggotanya adalah wali murid kelas. Wali murid ya. Nah, dia. Itu sudah mulai dirintis atau belum Bu? Masih angan-angan, masih cita-cita? Mulai merintis, sudah ada grupnya, tapi masih belum anjang sananya, pertemuannya masih belum. Mungkin apa namanya waktu ada pengumuman aja baru disebarkan lewat grup pengumuman ulangan, pengumuman libur seperti itu Bapak. PR. Sudah dapat dukungan awal ya? Iya. Sudah ya. Dan sudah ada grupnya, sudah ada. Terus apa Bu tantangan? Tantangannya Bu dalam merintis itu Bu, komunitas praktisi? Tantangannya ya semakin banyak anggota, pemikirannya juga semakin beraneka ragam, jadinya menekan egonya masing-masing wali murid juga harus, apalagi di saya ini Pak, di wali murid saya ini ada satu wali murid yang sangat disungkani, dihormati gitu di sini Pak. Istrinya Pak Kiai seperti itu, tapi orangnya agak-agak keras gitu, jadinya itu keras pemikiran. Jadi saya tuh gimana caranya biar ibu ini tuh tidak terlalu menggurui wali murid yang lain gitu, kayaknya tuh merintah ini merintah itu gitu, kadang sampai ke sini Bapak, ke sini
kadang itu memasuki kelas Bapak. Sebenarnya kan nggak boleh. Iya. Ya, ke kelas 4, bukan cuma kelas 4, kadang ke kelas 1. Itu wali murid kelas 4 itu Pak. Iya. Kelas 1 masuk ke kelas 2, kelas 5 gitu dimasuki gitu Pak. Nah, terus wali murid ini bilang sama saya Pak, memang tapi dia itu apa namanya sudah izin, bukan izin, ngasih tahu, menginfokan, bukan izin, menginfokan, Bu saya buat les di rumah. Oh, kalau itu baik tidak apa-apa Bu, dilanjutkan. Iya Bu, saya buat les kelas 4, kelas 5, kelas 6 semua. Ya, tapi jangan sampai ya Bu, menurunkan apa yang diajarkan di sekolah atau menjelek-jelekkan, sama-sama mendukung. Oh iya Bu, kita berjuang bersama ya. Jadinya tuh saya ambil positifnya saja. Tapi meskipun kadang itu kok gini, kadang gini Pak, anaknya saja ya, anaknya ibu ini ya di kelas 4 hasilkan saya mengajari anak kelas 4 itu kalau maunya perkalian bersusun itu pakai cara panjang, mesti ada caranya, ada prosesnya gitu. Tapi anak ini mesti sama dengan langsung sekian, sama dengan nah ini prosesnya mana, caranya mana. Nah, katanya ibu ini seperti ini sudah betul Bu. Nah, Bu guru tidak mau nilai hasilnya, Bu guru mau nilai prosesnya kamu nih mana, dari mana kamu dapat ini. Itu saya Pak sama anaknya itu, wali murid itu. Tapi tetap jawabannya gitu. Enak caranya ibunya saya. Gitu Pak ya. Bagaimana Bu itu Bu mengatasi tantangan kayak gitu? Caranya Bu Wahyu mengatasi tantangan orang yang punya sifat itu, punya pemikiran yang beda dengan kita. Kira-kira apa yang dilakukan Bu Wahyu untuk mengatasi tantangannya kayak gitu? Ya sekali waktu kan dia tidak sekali waktu. Ibunya memang kadang-kadang dan sering kesini kan Bapak. Jadi saya ajak bicara, Bu, anaknya sama ya, saya ajak bicara, saya ajak kerja sama lah Pak. Saya ajari seperti ini Bu, kenapa jawabannya kok begini gitu ya Pak. Akhirnya bilang ketawa-ketawa. Iya kakak itu kan dia kalau manggil anaknya kakak itu gitu Bu, anaknya itu indigo katanya. Jadinya tuh kalau ngomong itu nggak karuan seperti itu. Iya Bu, sampean kalau ngajari anak pakai cara ini juga gitu. Apa anaknya sampean bawa kalkulator atau gimana kok tahu hasilnya tapi caranya tidak tahu gitu. Ketawa cuma nanti lain kali ya Bu ya, kalau ngajari anaknya pakai cara. Oh iya Bu, nanti saya ajarin lagi seperti itu. Akhirnya keesokan harinya gitu sudah selang waktu itu kalau saya ngajari seperti itu sudah mau nuruti pakai cara. Tapi awalnya itu butuh proses Pak, karena mungkin didikan orang tua juga. Anaknya itu juga ikut keras Pak, cara ngomongnya itu keras. Butuh proses. Jadi cenderung ke ini ya Bu, cenderung ke komunikasi ya Bu ya, komunikasi dengan ngobrol orang tua ya. Iya. Terus yang kelas-kelas itu gimana? Kalau itu pas saya langsung bahasa madul itu apa? Madul ke kepala sekolah itu sudah wewenangnya kepala sekolah itu mungkin Pak ya. Saya bilang kepala sekolah Bu gimana? Ini ada wali murid yang ke kelas-kelas gitu. Akhirnya kepala sekolah pun udah merasa tidak mampu wali murid ini. Akhirnya kebetulan ada pengawas, bilang juga ke pengawas. Akhirnya pengawas yang bilang ke siapa wali murid tadi itu. Misalnya itu bukan haknya masuk ke dalam kelas, itu sudah urusannya guru, kepala sekolah saja nggak boleh
mencampuri guru di dalam kelas, akhirnya itu sudah mulai jarang di sini Pak. Gitu ya. Mulai jarang. Tapi ya sekali waktu memang ke sini, tapi sudah tidak masuk dalam kelas. Mungkin waktu istirahat ke sini tetap sini ngajak anak-anak kumpul gitu di sini Pak. Tapi sudah tidak masuk dalam. Itu tadi sudah bagus. Terus yang ini Pak. Terus apa hal yang menarik dan menjadi pembelajaran dalam merintis, ya ini kan paguyuban kelas. Hal yang menarik dan menjadi pembelajaran dalam merintis komunitas praktisi paguyuban kelas. Hal yang menarik Dan menjadi pembelajaran Bu Wahyu. Ya cara berpikir Pak, bahwa memang setiap orang itu punya pemikiran yang berbeda. Itu yang menarik. Kita tidak, ya katanya tadi itu apa namanya, teorinya William Glasser, kita tidak bisa mengontrol orang lain gitu Pak. Jadi ya dengan cara berkolaborasi kita bisa membuat pilihan baru. Pembelajarannya apa nih berarti? Pembelajarannya ya itu tadi Pak, kita tidak bisa mengontrol orang lain itu Pak. Apa lagi? Apa ya Pak? Menjadi pembelajaran ya, jadi tetapi dengan berkolaborasi kita bisa mengajak. iya, dengan menyentuh sisi dalamnya nanti itu bisa. Jadi sudah bagus pengembangan. Apa lagi ya saya perlu tanyakan ya? Apa rencana untuk pengembangan komunitas praktis yang sudah dibentuk? Apa rencananya Bu? Kan ini mau sudah terbentuk tapi belum ini. Apa rencana untuk pengembangannya? Rencana untuk pengembangan. Iya, demi meningkatkan hasil belajar murid. Intinya komunitas paguyuban kelas nih pasti arahnya nanti kan ke siswa. Apa rencana ke depan? Mungkin dengan itu Pak, inginnya sih sambil pembelajaran itu keluar gitu, mengajak wali murid untuk ke tempat wisata secara apa namanya rutin, setiap bulan sekali mungkin, paling minimal lah sebulan sekali. Jadi tambah dekat antara saya dengan wali murid dan juga murid itu tambah Sekali ya. Pengennya Pak. Pengen gitu ya. Lebih dekat berkomunikasi dengan wali murid. Jadi kita kolaborasinya itu lebih mudah. Sudah bagus, sudah pemikirannya modul 1.1, 1.2, 1.3 kan sudah dapat ya. Kalau ada kelemahan, kekurangan tuh ya itu sambil belajar, sambil proses. Iya Pak. Sambil proses. Memang komunitas praktisi ini memang mudah-mudah gampang ya, karena kita nanti berkolaborasi dengan orang yang pikirannya aneh-aneh. Iya. Jadi kita harus bisa ya apa ya, kalau saya sebut itu apa ya, ngikutin. Tapi dengan ngikutin nanti ketemu, nanti kita aja. Jadi ikutin dulu maunya gini, maunya gimana, terus sambil lalu nanti kita geser. Kan itu kan berpikirnya orang nggak bisa langsung kita rubah. Butuh proses. Mungkin itu dari saya. Jadi butuh proses. Nanti kalau sudah dapat hatinya nih, itu gampang diarahkan. Dan itu nanti berbagai cara itu. Saya yakin Bu Wahyu nanti di tengah-tengah ketemu caranya. Kalau sudah
Saya kalau kepepet ada tuh. ada teknik-teknik tertentu. Jadi ikutin aja. Oh gitu. Nanti ikutin tapi kita nggak ikutin aja nanti. Ya. Itu aja dari saya. Sudah 1 titik sesi komunitas partisip paguyuban kelas. Itu kalau bisa nanti ya ada ketuanya, ada wakilnya, ada sekretarisnya gitu. Jadi nanti ada apa ya, ada kegiatan tetap gitu. Jadi saya 2-3 bulan sekali ngapain, mungkin di situ mungkin ya sebelum saya. Jadi memang tantangan kita untuk arahnya lebih baik, yang memang tantangan itu sudah bagus, sudah cukup. Kita nanti masuk ke diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Pada pagi hari ini kita akan mencoba membedah visi dan prakarsa perubahan yang ada di sekolah SDN Alas Unggul 1. Bagaimana nanti silakan Bu Wahyu untuk memimpin jalannya diskusi. Silakan Bu Wahyu. Terima kasih waktunya Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rini selaku kepala sekolah, yang terhormat Bapak Rudi Aryono selaku pengajar praktik CPT Angkatan 7, yang saya hormati pula rekan-rekan guru. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberi kesempatan berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua, selawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita telah termasuk orang yang mendapatkan syafaatnya. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih sekali sama teman-teman sekalian karena telah membantu saya dalam pemenuhan tugas pendidikan guru penggerak ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Untuk kali ini kita akan berdiskusi ya mengenai visi dan prakarsa perubahan tentang murid kita di masa depan. Nah, sebelumnya ini ada puisi Bapak dan Ibu dari Insinyur Soekarno. Judulnya Aku Melihat Indonesia. Ya, mungkin ada teman atau guru yang bisa membantu saya untuk membacakan puisi. Monggo. Mari Bu, kita bergabung. Ini ada puisi dari Ibu. Dibaca di sini ada puisi tentang Aku Melihat Indonesia. Karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliep, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai Ngeliep itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merabu, Gunung Tanggupan Perahu, Gunung Klebet, dan gunung-gunung yang lain, aku
melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur pelaran, bukan lagi pangkur pelaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, 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 aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Ya, terima kasih Bu Cindy telah membacakan puisi oleh Insinyur Soekarno. Ya, sekarang setelah kita membaca dan mendengarkan pembacaan dari Bu Cindy, coba bagaimana perasaan Bapak dan Ibu setelah membaca dan mendengar puisi karya Insinyur Soekarno? Mungkin ada yang berpendapat? Mungkin ada yang ingin berpendapat? Bagaimana perasaannya saat Dek Cindy tadi membacakan puisi tersebut? Sangat tersentuh? Mungkin? Bagaimana? Faris? Ya, saya Iya. berpendapat. Iya. Setelah Bu Cindy karyanya proklamator kita yaitu Bapak Insinyur Soekarno, saya merasa puisi itu adalah gambaran dari pandangan yang jauh ke depan atau visi dari Insinyur Soekarno tentang Indonesia di masa depan. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia itu terdiri dari beragam suku bangsa dengan budayanya, dengan kemajemukannya, dengan beberapa kata di beberapa kalimat di beberapa bait puisi itu, aku melihat Indonesia itu seakan-akan Soekarno melihat Indonesia di masa depan. Jadi tidak lagi bersifat kedaerahan, persuku, perwilayah, tidak, tapi dalam sebuah kesatuan, satu kesatuan yang utuh yang namanya Indonesia. Mungkin seperti itu pendapat saya. Mungkin ada pendapat sama ya? Iya. Jadi puisi tersebut memang menggambarkan doa, harapan, tujuan dari Presiden Soekarno, Presiden pertama kita, bahwa dia menginginkan kesatuan negeri meskipun berbeda pulau, berbeda ras, suku bangsa, tetapi tetap satu nama di hatinya, yaitu Indonesia. Ya, lalu itu yang ingin diutarakan beliau. Lalu kita bicara tentang visi atau cita-cita seperti yang diharapkan Presiden pertama kita, maka visi tersebut terlihat sangat menyentuh. Ya, menyentuh itu artinya visi tersebut haruslah menyemangati dan menyentuh hati orang lain di komunitasnya dan mendorong kolaborasi tiap anggota dalam suatu komunitas. Begitu Bapak Ibu. Jadi visi tersebut merupakan sebuah doa, impian, harapan serta cita-cita yang ingin dan akan diraih. Lalu bagaimana cara meraihnya? Ya, kita poinkan dengan merumuskan misi-misi dan sebuah prakarsa perubahan.
Lalu kita coba melihat dari titik yang paling kecil dahulu dengan melengkapi kalimat rumpang. Cita-cita kita untuk murid apa? Coba yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Mungkin ada yang berpendapat Ibu Faris? Memimpikan murid-murid itu belajar dengan gembira, kolaboratif, kreatif, mandiri dan bertakwa kepada Allah sesuai dengan visi. Oh iya, bagus sekali. Jadi Bu Faris memimpikan murid-murid yang belajar dengan gembira, belajar kreatif, mandiri, kolaboratif, dan bertakwa kepada Allah. Mungkin ada tambahan, Pak Sigit? Nah, setuju dengan Bu Faris. Mungkin kita menggambarkan murid-murid yang bisa mempunyai karakter Pancasila itu, religius, kemudian integritas, gotong royong dan sebagainya, nasionalis. Mungkin di sini? Mungkin dari Iya, kalau saya membaca dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak tadi itu, saya menginginkan juga ada selain akhlak kan biasanya ada kemunculan dari prestasi anak-anak yaitu secara prestasi akademik dan non akademiknya. Baik dari seni dan olahraganya itu semuanya tergali dari kita. dari Bu Faris menggambarkan profil pelajar Pancasila juga ya, dan ditambah belajar dengan gembira. Pak Sigit juga nasionalis. Ini menambahkan bahwa harus memimpikan anak yang berprestasi secara akademik dan non akademik. Lalu yang pertanyaan kedua, kita percaya bahwa murid adalah, mungkin ada yang berpendapat, Bu Faris? Kita Sigit menambahkan. Aset masa depan bangsa. Jadi kita percaya bahwa murid adalah aset bangsa yang mempunyai karakter yang unik, penerus bangsa. Lalu pertanyaan atau kalimat rumpang selanjutnya, di sekolah kita mengutamakan apa yang ada di sekolah kita, Bapak Ibu? Kita mengutamakan Dalam hal apa ini? di sekolah kita mengutamakan apa ya, di lingkungan belajar atau mungkin prestasi anak, cara mengajar kita, terserah yang ada di sekolah, mulai dari murid, pengajar pendidik dan sebagainya. Di sekolah kita mengutamakan apa? Yang pertama yang harus kita utamakan adalah disiplin. Menggunakan kedisiplinan yang itu
mungkin lingkungan belajar yang nyaman buat anak untuk kemudian tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung akhirnya tujuan sekolah. Karena di sekolah kita memang sarana dan prasarananya belum mendukung ya. Yang berikutnya, murid di sekolah kita, ini menurut pandangan kita ya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa Murid ya. Saya berpandangan bahwa sekolah merupakan tempat yang ideal buat mereka untuk belajar, lingkungan yang ideal buat mereka untuk belajar. Karena di rumah mereka nggak belajar. Menambahkan sekolah itu kita membentuk sekolah itu jadi ibarat lalu yang berikutnya, kita warga di sekolah ini yakin untuk melakukan apa, tindakan kita apa. Kita warga di sekolah ini yakin untuk Melakukan segala upaya untuk mencapai visi sekolah. Pak Sigit berupaya mewujudkan sesuai dengan merdeka belajar yang mengutamakan kolaborasi, inovatif, dan keberpihakan pada siswa. sesuai dengan nilai guru dan keberpihakan kepada murid. Lalu yang terakhir ini kalimat tumpang yang terakhir Bapak Ibu, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kira-kira memahami bagaimana bahwa di sekolah ini kita dan warga sekolah paham bahwa Untuk mencapai tujuan sekolah itu tidak mudah. Butuh perjuangan, butuh usaha, butuh kerjasama dari berbagai pihak. ya, ya, mungkin menambahkan LGB sudah mulai terpancing sepertinya
Bu Faris tergerak mendengar soalnya. iya dibutuhkan bergerak iya Iya, kolaborasi dengan kita guru mewujudkan satu baik tadi saya bacakan lagi mimpi murid dari Bapak Ibu ya, dari Bu Faris ingin memimpikan muridnya belajar dengan gembira dan juga memiliki profil pelajar Pancasila. Dan Pak Sigit menambahkan ada rasa nasionalis juga. Bu Kepala Sekolah menambahkan prestasi anak secara akademik dan non akademik. Yang kedua, kita percaya bahwa murid, di sini Bu Faris mengemukakan bahwa aset bangsa yang mempunyai karakter yang unik. Lalu Ibu Rini menambahkan bahwa kita percaya bahwa murid belum ya, Ibu Rini tadi yang menambahkan yang nomor 3. Yang nomor 3, di sekolah kita mengutamakan dari Ibu Rini menanamkan kedisiplinan tinggi yang akan membawa anak-anak ke arah yang lebih baik serta menanamkan budaya positif. Lalu ditambahkan karakteristik dan potensi siswa secara maksimal kepada siswa dan juga lingkungan belajar yang nyaman, sarana dan prasarana yang mendukung dari Pak Sigit. Lalu berikutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah merupakan tempat ideal mereka belajar, kata Pak Sigit. Dan Bu Faris menambahkan ingin murid yang berakhlak mulia. Sini selanjutnya kita warga di sekolah ini yakin untuk mewujudkan visi sekolah dan juga mengembangkan potensi murid sesuai dengan nilai guru dan berpihak pada murid. Lalu yang terakhir, kita dan warga sekolah ini paham bahwa untuk mencapai tujuan sekolah tidak mudah, dibutuhkan bergerak, berkolaborasi dan dalam mewujudkan visi. Ya, di sini Bapak Ibu kalimat tumpang ada hubungannya dengan visi yang akan kita buat. Seyogyanya kita harus mengutamakan keberpihakan kepada murid dan juga kemerdekaan dalam belajar, Bapak Ibu. Lalu di sini ada visi sekolah kita yang sudah saya tuliskan, yakni terwujudnya peserta didik beriman, berkarakter, mandiri, berprestasi dan peduli lingkungan. Ya, dari visi tersebut, apakah menurut Bapak Ibu sudah mencerminkan keberpihakan kita kepada murid? Di sini di kata atau kalimat yang mana yang menggambarkan keberpihakan kepada murid? Terwujudnya peserta didik beriman, berkarakter, mandiri, berprestasi dan peduli lingkungan. Kira-kira dalam membuat visi sekolah kita ini, apakah kita memikirkan murid, keberpihakan kepada murid? Mungkin ada yang menambahkan, mungkin Ibu bisa berpendapat. Berdasarkan visi lembaga kita, yaitu terwujudnya
peserta didik tahunan. Nah, di sana keberpihakan kita terhadap murid adalah ingin mewujudkan serta membentuk anak-anak peserta didik itu menjadi manusia yang berakhlak baik, mandiri, dan punya prestasi, serta mereka peduli terhadap lingkungan. Itu keberpihakan kita terhadap visi di sana adalah memberikan layanan-layanan yang akan tercapainya pada visi tersebut. Mungkin dari Pak Sigit bisa menambahkan. Bisa yang lain menambahkan. Saya kira sudah tidak kepada peserta, karena cita-cita kita kan sesuai dengan visi tadi, yaitu mewujudkan peserta didik yang Iya, harapan. beriman dan seterusnya. Iya, harapan yang kita tuangkan itu merupakan keberpihakan kita untuk membentuk peserta didik. Mungkin Bu Paris. Jadi menurut Bapak Ibu, visi sekolah kita sudah berpihak kepada murid, ya sesuai dengan materi yang kemarin, budaya positif, budaya keberpihakan kepada murid menurut Ki Hajar Dewantara tadi. Yang pertama, kita sadari dulu bahwa kodrat anak pada masa taman kanak-kanak adalah bermain, dan ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, rasa ingin diterima dan rasa kasih sayang. Ada kebebasan, kesenangan, dan juga kemarin penguasaan, ya ada 5. Jadi di sini menurut saya ini hal yang ingin dicita-citakan guru, ingin dicita-citakan guru. Jadi belum ada rasa yang yang menjadi kebutuhan murid gitu. Kalau menurut saya mungkin kalau diterima ada kata ceria, terwujudnya peserta didik ceria yang ceria, beriman, berkarakter, mandiri, prestasi, dan peduli lingkungan. Karena kata ceria di sini itu artinya dalam melakukan proses mewujudkan visi itu dia senang dalam proses tersebut. Mungkin menurut Ibu Rini bisa berpendapat dari apa yang saya usulkan. Monggo silakan. Ya, dengan penambahan kata ceria pada visi kita, saya sangat sependapat karena di sana juga harapan lembaga kita anak-anak belajar dengan nyaman di sekolah, merasa senang dan nyaman berada di sekolah dalam mengikuti pembelajarannya. Ini dari Pak Sigit. Sama. Jadi apakah visi sekolah kita yang berlaku sekarang mungkin bisa berubah apa masih tetap seperti ini, Bu? Ya, untuk visi kita bisa berubah deh. Kita bisa menambahkan dan mungkin ada perubahan yang menuju ke perkembangan zaman, karena visi adalah harapan yang akan kita buat untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita.
dari visi tersebut yang tadi dibicarakan ada apa Pak Sigit? Selanjutnya peserta didik berkarakter yang ceria, Beriman beriman dulu. gitu ya. Beriman dulu. Beriman dulu. Beriman dulu. Peserta didik yang beriman, ceria gitu. Berkarakter, mandiri, berprestasi dan beriman. Jadi ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk mencerminkan visi tersebut. Dan yang kita lakukan, misalnya sekarang saya beri contoh, dalam hal beriman kita sudah lakukan pembiasaan nih Bapak Ibu, pembiasaan mengucapkan salam, berdoa sebelum dan sesudah belajar, sopan santun saat berbicara dan berperilaku, dan dilaksanakan apa Bu hari Jumat infak ya Bu ya? Iya, Jumat infak. Dan iya. Dan juga dilaksanakan literasi membaca, ya, mendorong dan mendukung murid dalam mengikuti lomba-lomba. Dan kemarin sudah mendapatkan juara lomba tartil, ya, lomba tartil tingkat kecamatan. Alhamdulillah. Mungkin ada lainnya lagi yang mau menambahkan sikap kita dan mungkin berupa pembiasaan yang untuk mencerminkan visi. Ya, setiap pagi setelah senam kita membiasakan anak-anak untuk bersih diri, bersih lingkungan. Jadi peduli, istilahnya peduli terhadap lingkungan itu kita biasakan setelah makan atau membawa bungkus makanan harus kita buang ke tempat sampah. Kemudian juga masih ada yang kebiasaan peduli lingkungan itu dengan cara memelihara tanaman yang mereka bawa dari rumah. Iya, mungkin dari Pak Sigit menambahkan bagaimana sikap kita yang mencerminkan untuk mewujudkan visi. Ya, dengan selain itu untuk mencapai prestasi itu Iya. kita juga melakukan pembinaan kepada anak-anak secara kendala ya. Baik di bidang akademis maupun bidang seminar. Ini untuk mencapai misi. Visi. Untuk mencapai visi ya? Iya. Berarti misinya. Mungkin perlu ditambahkan yaitu kita harus bisa menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, yang aman, yang tertib dan menyenangkan bagi peserta didik. Menciptakan lingkungan belajar ya. Ya, lingkungan belajar. Mungkin harus menambahkan Untuk yang sikap mandiri mungkin kita sebagai guru sudah mengarahkan kepada anak-anak untuk membiasakan mengerjakan tugasnya sendiri, membersihkan kelas tanpa disuruh seperti itu. Sudah dibiasakan ya. Pembiasaan ya Bu. Yang mengarah untuk pemandirian anak. Kembali lagi mungkin itu mengoptimalkan perangkat teknologi TIK atau TIK
untuk mendukung pembelajaran atau tugas ini. mengoptimalkan. Sudah nanti bisa serahkan Nah, tadi dari visi tersebut maka sudah diturunkan menjadi misi-misi atau cerminan mewujudkan visi tersebut, maka harus ada prakarsa perubahan atau inisiatif perubahan untuk mewujudkan visi dan misi kita. Mungkin dari Bapak dan Ibu ada yang mempunyai inisiatif perubahan apa yang harus dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah. dari saya tentu untuk kita mendapatkan perubahan dari itu banyak yang harus kita pahami, baik itu untuk meningkatkan keimanan anak-anak. Kita memerlukan tempat untuk bisa mengajarkan sholat juga atau sholat duduk bersama. Disediakan Iya, tempat sholat. pengadaan tempat sholat. Terus untuk penanaman karakternya, kita masih harus terus-menerus membiasakan anak-anak dengan kebiasaan-kebiasaan yang positif. Dan terus-menerus tidak bosan-bosan, Bapak dan Ibu itu selalu mengajarkan kebiasaan-kebiasaan yang positif itu. Jangan bosan-bosan, jangan enggan-enggan menegur anak-anak apabila lalai dalam suatu hal. Mungkin Untuk prestasi prestasi. itu kita juga akan mengadakan pembinaan secara berkala pada anak-anak yang mempunyai kemampuan atau bakat tertentu. Sehingga kita nanti tidak salah memperlakukan siswa. Siswa kita punya potensi A, maka kita tidak salah memperlakukan siswa kita. Jadi kita harus memunculkan kemampuan dari siswa kita. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu. Mungkin ada tambahan lain dari Bapak Sigit. Ya, menambahkan gini, jadi sebagai guru kita kan adalah teladan bagi murid. Jadi kita harus bisa memberikan contoh bagi murid untuk berubah. Jadi sebelum murid berubah, kita harus melakukan perubahan dulu. Jadi misalnya contoh konkretnya mungkin kita datang lebih awal, kemudian menyambut anak-anak kita di gerbang sekolah. Mungkin itu hal sederhananya seperti itu. Kemudian dalam hal pembelajaran di kelas kita membutuhkan semacam kerjasama atau kolaborasi dengan guru-guru yang lain, bagaimana cara kita mengatasi permasalahan di kelas, masalah-masalah pembelajaran. Mungkin ada masukan terkait administrasinya, terkait bagaimana menyikapi masalah yang terjadi di kelas itu dan sebagainya. Mungkin seperti itu. Dari Bu Karis, inisiatifnya apa ya? Ya, jadi
inisiatif perubahannya yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah. Yang saya tangkap dari pendapat Bapak dan Ibu barusan, yang contoh konkretnya ini yang adalah menyambut anak-anak gitu ya, menyambut anak-anak saat datang ke sekolah. Ini bisa dijadikan prakarsa perubahan, Bapak Ibu, menyambut anak-anak untuk datang ke sekolah. Gitu. Prakarsa perubahan ini membutuhkan kolaborasi antar guru dan juga kesediaan dari Bapak dan Ibu guru. Yang kedua, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Jadi memang suatu lembaga itu sangat memerlukan kolaborasi antara kepala sekolah, orang tua, dan guru untuk mewujudkan visi kita. Nah, salah satu kemarin yang sudah bisa kita amati adanya dukungan dari wali murid bekerja sama dengan Bapak dan Ibu guru untuk melakukan suatu kegiatan agama misalnya ya, dan ada lagi terkait dengan kedisiplinan yang kita laksanakan, juga kita berkolaborasi juga dengan wali murid untuk ikut berpartisipasi di dalam menjaga anak-anak pada saat pembelajaran kita mulai. Dan nanti juga harapan saya ke Bapak Ibu ini bisa saling bekerja sama ya untuk mewujudkan harapan juga dari wali murid tersebut. Belajar lagi karena di sana juga ada wali murid membentuk kelompok-kelompok paguyuban ya. Nah, di sana juga merupakan kolaborasi antara pihak sekolah dengan wali murid. Dan wali murid pun memberikan dukungan positif, dukungan yang baik untuk program yang sekolah. Mungkin dari sudah cukup. Kita melanjutkan aja. Iya. Kolaborasi antara pihak sekolah, kepala sekolah, guru, dan juga pihak wali murid itu dimulai dari sosialisasi visi, kemudian tercapai semacam kesamaan persepsi dan keinginan untuk mewujudkan visi itu antara komponen sekolah dengan wali murid. Jadi kalau di pihak sekolah bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang ideal bagi murid, kemudian terlaksananya kegiatan belajar mengajar, maka pihak wali murid juga harus bisa mendukung semua program sekolah. Juga mungkin sederhananya bagaimana mereka bisa mengawasi, kemudian menemani ketika anak-anaknya belajar, mungkin seperti itu, sehingga bisa mendukung semua program sekolah. Terima kasih. Jadi sosialisasi dulu ya Pak. Lalu apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Mungkin dari Pak Sigit tadi sosialisasi ya, Sosialisasi dulu. ya. Biar memahami visi sekolah itu bagaimana, dan misi-misi yang harus dilaksanakan harus dikerjakan seperti apa.
kegiatan rapat wali murid itu secara berkala. Iya, diadakan. Sehingga ada komunikasi antara tenaga dengan wali murid. Apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Prakarsa perubahan kita tadi mengambil satu saja, mungkin apa ya? Menyambut anak ya, menyambut siswa di gerbang sekolah. Lalu apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan tersebut? Bagaimana rancangan waktunya? Ya, untuk realisasi itu ya Bu, ya, kita sampaikan dulu kepada bapak dan ibu guru beserta wali murid tentang kesepakatan kita hadir. Ya, kita berkesepakatan nanti sepakat hadir jam berapa. Maka nanti bapak ibu semuanya harus artinya konsisten dengan apa yang menjadi kesepakatan kita. Ya, sosialisasi dengan guru beserta wali murid ya. Kesepakatan kehadiran itu disepakati tindakan. Lalu kira-kira ini bagaimana rancangan waktunya Bu? Untuk Pelaksanaan prosesnya ini. mungkin dari saat ini akan segera kita tindak lanjuti untuk waktu yang sesegera mungkin. Setelah sosialisasi. Karena itu juga saya merasa sangat butuh ya Bu, ya, untuk menjaga keamanan anak-anak ketika dia memasuki gerbang sekolah, dan juga merupakan penanaman sikap terhadap anak-anak untuk disiplin waktu dan juga menghargai kepada bapak ibu, apa ya, menumbuhkan rasa nyaman pada diri mereka pada saat belajar itu dengan bersalaman tiap pagi dengan bapak ibu guru. Mungkin anak-anak ada ikatan batin antara siswa dengan guru. Mau menambahkan Kak Siti? Jadi kita ambil prakarsa perubahannya yaitu menyambut siswa di gerbang dengan langkah-langkah ibu mensosialisasikan kepada bapak dan ibu guru, lalu kapan jam masuknya, begitu ya, setelah disepakati akan segera dilaksanakan. Karena mungkin dengan sambutan itu anak-anak juga merasa kita hargai gitu. Kita sebagai guru juga ada rasa menghargai ke anak-anak gitu ya, membiasakan hal-hal yang baik. Jadwalnya. Ya, nanti soalnya kan tidak kesemuanya bapak ibu guru itu bisa, tidak ada istilahnya, ada yang tidak bisa ditinggalkan, misalnya ngantar anaknya seperti itu dan sebagainya. Nah, nanti akan kita adakan kesepakatan bersama, dan dari hasil kesepakatan bersama itu kita harus kita taati.
terima kasih Bapak dan Ibu. Diskusi kali ini mengenai visi dan prakarsa perubahan. Yang awal tadi mengenai visi sekolah kita ada perubahan menjadi mewujudkan peserta didik yang beriman, ceria, ada perubahan dan akan dilakukan sosialisasi kepada wali murid sehingga wali murid bisa mendukung program-program kita. Dan mengenai prakarsa perubahannya sudah diutarakan Ibu Rini bahwa akan diadakan penyambutan anak di gerbang dengan langkah-langkah seperti yang diutarakan dan akan dilaksanakan segera mungkin. Bapak Ibu, mungkin itu saja hasil dari diskusi kali ini. Apabila saya pemateri atau pemimpin diskusi ada kesalahan kata, saya ucapkan banyak-banyak maaf. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan Pak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, terus Ibu Rini sebagai pimpinan di sini. Terima kasih sudah berdiskusi, meluangkan waktu kurang lebih 1 jam. Yang saya tangkap ini, mohon maaf, saya ini mencoba memberikan pemikiran dari diskusi tadi itu sungguh mendalam sampai ke ya visinya sekolah di sini dikuliti mana yang kurang pas, mana yang kurang ditambahin. Itu ada tadi sudah terbentuknya apa tadi, ceria ya, ada penambahan ceria. Nah itu nanti bisa dipikirkan, bisa didiskusikan sama wali murid, bisa diskusikan. Cuman mungkin yang saya tekankan di sini mungkin karena visi itu adalah cita-cita kita, impian kita sebagai dewan guru. Impian kita sebagai dewan guru untuk mengatakan yang tadi saya tangkap itu adalah aset bangsa ya, Pak Sigit ya. Salah satu aset bangsa, aset masa depan bangsa. Itu sungguh luar biasa. Saya itu mendengarnya sambil merinding. Luar biasa itu. Cuman mungkin yang saya tekankan perlunya kerjasama Bapak Ibu. Jadi kerjasama ini nggak mungkin satu atau buah juga aja atau ini aja nggak mungkin. Untuk mencapai cita-cita tersebut itu tidak mungkin kita berjalan sendiri. Perlu gotong royong, terus dukungan seluruh warga ya, termasuk wali murid, termasuk murid juga ya, untuk mencapai visi atau misi, visi atau impian dari sekolah SDN Al-Sumur 1 ini. Jadi mungkin yang saya katakan adalah gotong royong dan kerjasama yang solid Bapak Ibu. Itu yang perlu. Terus ada rencana konkret. Rencana konkret sudah dijabarkan tadi, adalah penyambutan siswa. Itu luar biasa. Saya ada menurunkan rencana konkret yaitu penjamuan siswa. Itu minta silakan Bu Rini nanti koordinasi bagaimana pelaksanaannya, apa di sistem piket atau gimana, kan tidak mungkin semua menyambut ya kan gitu ya itu. Jadi monggo silakan nanti disosialisasikan, diimplementasikan dan di action dulu Bapak. Dulu memang pernah kita lakukan ya di sini ya, pernah kita lakukan itu, namun ya beberapa kendala yang masih terjadi. Mungkin ke depan kita bisa lagi untuk menata dan memulai yang baru. Ya baik Bu. Jadi tadi sebenarnya di sini ini kita tidak harus berubah, tapi kita bisa koreksi. Jadi di situ bisa kita koreksi apakah itu lebih baik. Terus terang ini untuk kepentingan yang disebut tadi, saya sebut aset bangsa. Jadi anak-anak kita memang
harus kita perhatikan karena mereka itu aset bangsa, masa depan bangsa kita. Jadi kalau saya lihat ceria, itu ceria nanti bisa bahasanya, ada guru bahasa yang mungkin lebih bahas di lingkungan, peduli lingkungan dan di lingkungan yang nyaman belajar. Saya kurang paham, mungkin yang cocok nanti saya bukan ahli bahasa. Intinya mereka itu nyaman dalam belajar. Gitu ya. Jadi mereka itu menganggap guru bukan takut ketemu guru, tapi merindukan ketemu guru. Itu kan butuh inisiatif atau prakarsa perubahan yang tidak mudah menurut saya. Jadi bagaimana murid kita itu kangen ke kita, itu luar biasa, itu susah Bapak Ibu. Saya juga gitu juga susah. Tapi itu kalau Bapak Ibu bisa melakukan itu sungguh luar biasa. Bagaimana teknik caranya Bapak Ibu? Monggo silakan. Karena saya yakin Bapak Ibu sekalian punya nurani guru yang sangat luar biasa. Masuk ke relung hati atau pemilikan mereka itu intinya bagaimana, kan mereka itu sebagai anak kita ya, anak kita yang di rumah. Bagaimana anak kita itu rindu sama kita, itu silakan Bapak Ibu cari ide, inisiatif perubahan, bagaimana mereka akan Wahyu. Kita sudah sampai hampir 4 jam ya, kita sudah sampai jam sekian, hampir 4 jam. Terus mungkin perlu refleksi mungkin dari tadi, kira-kira apa yang menarik Bu Wahyu dalam proses pendampingan hari ini? Apa yang menarik? Yang menarik ya bertemu sama Bapak ya kembali. Menarik itu kan? Itu Apa ya Pak menarik? apa yang menarik dari proses diskusi tadi, dari proses kita refleksi tadi itu? Iya. Dari diskusi tadi kita sudah menyepakati prakarsa perubahan, dan itu menurut saya sangat bagus, baik, dan mungkin akan kami lakukan Bapak, yaitu menyambut anak-anak saat datang ke sekolah. Apa yang menurut Bu Wahyu itu menarik menyambut anak itu? Menarik Bapak, karena kita mengawali melihat anak-anak gitu, Bapak. Muncul rasa kepedulian terhadap anak-anak seperti itu. Jadi anak-anak itu merasa bahwa dirinya itu dianggap oleh Bapak dan Ibu guru, tidak dibiarkan. Kalau seperti biasanya mungkin mereka masuk seperti biasa, tidak ada yang menyambut. Jadi mereka ya perasaannya ya biasalah gitu. Kalau ada yang menyambut, dia tuh merasa mungkin wah saya disambut oleh Bapak dan Ibu guru saya. Jadi muncul rasa diterima dalam dirinya, rasa kasih sayang seperti yang kebutuhan manusia tadi, 5 kebutuhan manusia tadi. Rasa ingin mendapat kasih sayang dan dianggap. Lebih dekat mengenal mereka ya Bu, intinya gitu ya. Lebih dekat mengenal mereka. Jadi mengenal karakter, bukan hanya sekedar nama. Jadi karakter mereka juga kita mencoba lebih dekat. Mungkin yang saya tangkap gitu. Betul apa enggak? Mencoba lebih dekat, iya. Ikatan Mengenal. batinnya tadi kata Ibu, ikatan batinnya agar itu terjalin. Ya. Wah, ini yang sesi terakhir ini yang bikin saya daging-dudan. Apa ini Pak? Apa yang sudah baik Bu? Apa yang sudah baik dari saya? Apa yang saya harus perbaiki? Apa yang sudah baik dari saya? Apa yang harus saya perbaiki? Saya perlu. Yang sudah baik dari Bapak kesini sudah tepat waktu. Tepat waktu ya saya tadi. Ya tepat waktu Bapak kesini, lalu penyampaian
masukan Bapak ini menurut saya sudah cukup jelas, dan meskipun ada kalau umpamanya hari-harinya ya Pak ya, kalau tidak diskusi Iya. ngasih infonya kalau di mana namanya di grup itu seakan-akan itu kayak ayo gitu. Nanti semangatnya itu sangat sekali lah, semangat sekali Pak, sehingga kita itu CGP itu Pak Rudi sudah gitu, kadang seperti itu, sudah ngasih alarm, ayo gitu, sudah heboh yang di belakang itu Pak, jadi sangat bersemangat, jadi memicu semangat Bapak ini. Bikin gak ada saya. Memicu semangat Bapak. Jadi bersemangat. Iya, jadi bersemangat. Yang perlu ditingkatkan lagi Bapak, apa ya? Apa yang perlu saya perbaiki Bu? Apa saya gimana ya? Terserah Bu, wah gitu. Saya akan terima. Yang perlu diperbaiki ya jangan terlalu ketat lah Pak. Ya, tapi itu baik ya Pak ya, gimana ya, baik tapi ya Apa kira-kira? sebenarnya apa ya, Saya kurang apa gitu Bu? kenapa ya Pak? Assalamualaikum Bu. Ada pesan grup Amor Enggak kalau ya, Silakan tidak ada Bapak. cek. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Tapi saya harapkan ada, jadi saya bisa introspeksi. Gitu. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Nggak ada Pak. Saya banyak kurangnya loh. Ya sudah nggak apa-apa kayak gitu. Banyak kurangnya. Iya, saya banyak kurangnya terus terang. Saya merasa gitu. Apakah itu terbaca sama orang lain saya juga nggak tahu. Karena dengan banyak kurang itu saya semakin ini biasanya semakin meningkatkan diri. Iya, saya kalau jadi pola pikirnya itu saya lupa. Saya bukan banyak lebihnya, banyak kurangnya. Dengan cari saya banyak kurangnya itu saya akan meningkatkan diri. Contohnya saya kalau saya ngajar suka marah-marah, itu berarti saya kurang lembut. Berarti harus ya itulah, tapi memang karakter orang beda-beda. Iya betul Pak. Ada yang pengen gaspol, ada yang pengen santai itu. Iya sama kemarin dengan Bu Indu, Pak ini kok sekarang santai loh. Saya sudah ditegur santai, makanya saya kurangin. Misalnya saya lari 80, saya kurangin lah 70. Begitu Pak. Iya Tapi gitu. sudah ada teguran, masa ada ditegur dengan siapa Pak? Ya enggak ditegur sih, cuman enggak ditegur, cuman ya apa ya? Ada yang kewalahan gitu. Bukan ditegur itu. Enggak ditegur sih, apa ya? Dan saya senang sekali tuh. Pengeluh ya Pak, mungkin jangan apa jangan cepat-cepat. Enggak, takutnya kan duit sebenarnya itu demi kebaikan kita bersama. Iya Pak. Karena kalau Kebaikan. terus terang kalau tidak sesuai duit itu nilainya berkurang terus terang. Karena fasilitator dan pengajar praktek itu lihat pengumpulan tugas buahnya. Kalau iya, kalau buayu duitnya lebih, otomatis enggak, kalau ya duit gitu. Misalnya duitnya tanggal 10, dikumpulkan tanggal 10 yang enggak lewat kan, masih dapat nilai maksimal. Tapi kalau sudah mengumpulkan tanggal 11, itu otomatis nilainya ya di bawah standar cara saya bisa. Makanya saya sering ingatkan karena itu, karena kan saya maunya kan menghilangkan C-nya dari CGP. Itu salah satu visi saya. Misinya gimana? Mengingatkan pengumpulan tugas. Inisiatif berubahnya gimana? Ya sering aja saya WA. Kadang saya WA jam 2 pagi. Kadang saya WA jam 4 pagi. Gak ada yang baca, nanti kan jadi baca. Iya. Jam 4 pagi yang baca nanti jam 10. Enggak apa-apa karena saya sering Iya. habis subuh saya kadang Iya. kerja. Kalau kerja itu nanti diributin anak. Kalau habis subuh anaknya masih tidur, jadi santai. Pikiran juga fresh. Itu aja ya. Jadi yang perlu diperbaiki
ya. Ya sudah, terima kasih Bu Wahyu sudah kita berbagi baik, berbagi praktik baik, dan juga Bu Wahyu memimpin diskusi juga saya ucap bagus. Terus saya terima kasih ke Bu Wahyu selama pembelajaran daring tidak pernah bolos ya, selalu on time. Kita lihat kalau kendala sinyal itu wajar ya, saya juga kadang kena kendala sinyal, tapi itu wajar. Yang penting niat baiknya sudah tidak ada itu. Kita lihat selama pembelajaran daring baik-baik saja, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Terus ini juga menyebarkan ikut survei juga harus segera disebarkan. Lembar umpan balik itu, umpan balik itu harus segera dilaksanakan. Menyebarkan kuesioner lembar umpan balik ya. Ke 5 orang guru, perwakilan murid 5 juga. Kalau bisa yang diajar ya, yang bersinggungan langsung. Di lembar asesmen mandiri kompetensi guru ada di LMS itu, silakan dipelajari. Cara membuat refleksi tertulis terkait umpan balik, dari membuat refleksi tertulis ini. Refleksi diunggah di LMS bagian pendampingan individu ketiga, lampiran 2. PI ketiga ini lebih nanti punya. Tapi silakan di LMS itu ada pendampingan individu harus ngapain. Hanya asesmen mandiri ada di situ. Terus apalagi ya, motivasi terus saja semangat. Jadi itu guru penggerak harus semangat, nggak semangat gitu. Yang saya jagonya liburnya ini agak gini kurangnya Pak. iya, capek boleh putus asa jangan. Ya saya ngomong capek ya boleh lah, saya nggak boleh capek, tapi putus asa jangan. Sudah itu aja, cukup dari saya. Terima kasih di pendampingan individu kedua ini kita sudah saling bertukar pikiran, saling berbagi. Saya juga tahu nanti guru-gurunya tadi, Bu Pak Sigit, Bu Cindy ya, Bu Pak Aris ya, salah satu beberapa guru SDR